Sabil, pengikut Pangeran Diponegoro melawan pasukan Kiai Mojo. Jangan lupa di-subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Diponegoro selain harus menghadapi penjajah Belanda, juga disibukkan menata internal pasukannya. Konon suatu ketika Pangeran Diponegoro harus melawan pasukan dari Kiai Mojo yang mayoritas diisi orang-orang Pajang. Peperangan antar bangsa sendiri ini dicatat Peter Carey dalam bukunya yang berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 karena mengusung aspek kedaerahan yang terlalu kuat. Padahal kedua kubu ini sebenarnya sama-sama berjuang melawan penjajah Belanda. Bahkan sebagian besar basis pasukan mereka juga ada di Jawa Tengah bagian selatan. Pasukan Diponegoro yang didukung kaum santri sebanyak 200 orang laki-laki dan perempuan. Para pasukan ini terdiri atas beberapa orang Arab dan peranakan Tionghoa. Juga ada yang berasal dari golongan santri istana, yang merupakan anggota hierarki, pejabat resmi Islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton. Sementara kelompok yang dibawa Kiai Mojo yang notabene juga dekat dengan Pangeran Diponegoro, bahkan di beberapa catatan sejarah merupakan penasehat sang pangeran, diisi oleh keluarga besar Kiai Mojo dan para santrinya yang datang dari 3 pesantren di Mojo, Banderan dekat Delanggu, dan Pulau Kadang dekat Imogiri. Perang Sabil menjadi catatan sejarah kelam bagi perjuangan Pangeran Diponegoro karena dimensi kedaerahan yang terlalu ditonjolkan. Alhasil beberapa kali pasukan keduanya ini bentrok di daerah-daerah seperti Demak pada Agustus sampai September 1825, Madiun pada November 1825 sampai Januari 1826, Rembang dan Jipang Rajekwesi yang kini masuk Bojonegoro pada November 1827 sampai Maret 1828. Saat itu pasukan Pangeran Diponegoro didominasi Laskar Mataram yang setia kepada sang pangeran sewaktu gerak maju pangeran ke Surakarta pada Agustus sampai Oktober 1826. Mutu tempur pasukan menurut Pangeran Diponegoro juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain sebagaimana berikut ini. Penduduk Madiun bagus dalam bertahan terhadap serangan pertama, namun setelah itu mereka tidak banyak berguna. Penduduk Pajang juga terkenal pemberani, tetapi tidak lama setelah itu kondisinya sama seperti yang tadi. Penduduk Bagelen lebih baik, tapi mereka harus bertempur di daerahnya sendiri. Jika di luar itu mereka payah. Tapi penduduk Mataram terbaik di antara semua. Mereka bertarung dengan gigih dan tahu bagaimana harus prihatin dan tabah menghadapi penderitaan akibat perang. Putra tertua Pangeran Diponegoro juga mengemukakan tentang karakter orang Mataram. Mereka dapat menjaga rahasia, punya hati yang tulus, dan berdisiplin dalam menaati perintah agama. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.